Skandal membara. Fakta terbongkar. Miss Hilgers ternyata dalang pemecatan Shin Tae-yong. Merasa pemain mahal, suara Hilgers lebih didengar Erick Thohir. Kini timnas Indonesia tenggelam dalam bencana total. Di balik gemerlap lampu Stadion Gelora Bung Karno dan sorak-sorai sesaat, tersembunyi sebuah fakta kelam yang kini mencuat ke permukaan, merobek hati jutaan pecinta sepak bola tanah air. Inilah kisah tragis kejatuhan timnas Indonesia, bukan karena kegagalan taktik, melainkan karena intrik kekuasaan yang bersembunyi di balik jersey mahal dan ego seorang bintang. Namanya adalah Miss Hilgers, bek tangguh berdarah Indonesia yang didatangkan dengan segala kemewahan dan harapan. Ia tiba sebagai penyelamat, sebuah kepingan puzzle Eropa yang dijanjikan mampu memperkokoh lini pertahanan Garuda. Kontraknya fantastis, gaji yang ia terima adalah bisikan kemewahan di tengah desas-desus kesulitan finansial federasi. Dan dengan status pemain mahal itu, datanglah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suara yang seakan-akan memiliki hak veto. Hilgers, sang bintang baru, mulai merasa pijakannya kokoh, bahkan terlalu kokoh. Di ruang ganti, ia bukan hanya sekedar pemain. Keluhannya, kritiknya, terutama yang ditujukan kepada metode latihan dan kedisiplinan keras dari sang nahkoda Shin Tae-yong, mulai berhembus kencang. Ia yang terbiasa dengan iklim sepak bola Eropa yang berbeda, memandang aturan ketat Shin Tae-yong sebagai sesuatu yang mengekang, tidak relevan, bahkan meremehkan kualitasnya sebagai pemain profesional. Bisikan di telinga kekuasaan. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini, bisikan itu didengar. Telinga yang menangkap setiap resonansi keluh kesah Hilgers adalah telinga Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Dalam hiruk-pikuk upaya revolusi sepak bola Indonesia, Erick Thohir yang haus akan hasil instan dan citra federasi yang modern, secara tak terhindarkan terpengaruh oleh power dynamic baru ini. Ia melihat Hilgers sebagai aset premium, sebuah investasi yang harus dijaga, yang suaranya seharusnya benar. Narasi yang dibangun oleh Hilgers didukung oleh beberapa pemain naturalisasi lain yang juga merasa terbebani dengan disiplin ala militer Shin Tae-yong adalah narasi tentang ketinggalan zaman dan metode yang terlalu keras. Mereka menyajikan diri sebagai representasi kemajuan dan Shin Tae-yong sebagai penghalang modernisasi. Pertemuan demi pertemuan rahasia terjadi. Data evaluasi yang ambigu disajikan. Tekanan dari stakeholder tertentu yang terganggu oleh dominasi mutlak Shin Tae-yong dalam kebijakan timnas pun ikut meramaikan panggung. Miss Hilgers, si pemain mahal, secara tidak langsung telah menjadi kartu truf bagi mereka yang ingin menyingkirkan sang pelatih Korea Selatan. Puncaknya tiba setelah sebuah hasil kekalahan melawan China pada ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah malam yang dingin, keputusan itu dijatuhkan. Atas dasar evaluasi kinerja dan perlunya penyegaran total. Kalimat klise itu diucapkan, tetapi semua orang kini tahu kebenaran yang pedih. Shin Tae-yong dipecat. Momen perpisahan itu begitu menyesakkan. Padahal Shin Tae-yong baru saja memberikan kemenangan timnas Indonesia versus Arab di GBK waktu itu. Air mata menggenang di mata beberapa pemain yang mencintai kedisiplinan dan visi sang pelatih. Tetapi mereka hanya bisa diam. Sementara itu, Miss Hilgers, ia berhasil menyingkirkan musuh pribadinya di balik topeng profesionalisme. Kepergian Shin Tae-yong adalah awal dari bencana yang menghancur leburkan. Penggantinya, yakni Patrick Kluivert, yang didatangkan dengan gembar-gembor janji fleksibilitas dan pendekatan modern, ternyata tak memiliki aura, wibawa, atau detail taktis serigala tua seperti Shin Tae-yong. Disiplin luntur, semangat juang berubah menjadi ego individu. Di lapangan, garis pertahanan yang dulu kokoh di bawah asuhan Shin kini mudah ditembus. Gelandang bermain tanpa visi dan penyerang kehilangan ketajaman kolektif. Yang tersisa hanyalah kumpulan pemain-pemain mahal yang bermain seolah-olah mereka adalah sekumpulan bintang yang tak terikat pada sistem.
Miss Hilgers yang seharusnya menjadi pilar, malah terlihat bermain tanpa intensitas, tanpa gairah yang ia tunjukkan saat melobi di belakang layar. Kini Indonesia harus merasakan kembali era kegelapan. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026, gagal lolos ke Piala Asia U23, dan yang terakhir gagal di SEA Games. Itu semua terjadi setelah kepergian Shin Tae-yong. Tribun penonton yang dulu membahana, kini dipenuhi teriakan kecewa, cemoohan, dan spanduk-spanduk berisi kemarahan. Mereka merindukan keringat, air mata, dan grit yang ditanamkan Shin Tae-yong. Mereka merindukan hati yang dulu dimiliki tim ini. Kini setiap kekalahan terasa seperti garam yang ditabur di atas luka lama. Setiap pemberitaan negatif tentang timnas selalu berujung pada nama yang sama, Miss Hilgers. Ia mungkin telah memenangkan perang egonya, tetapi ia telah kehilangan respek, dan yang paling parah, ia telah merampas mimpi seluruh bangsa. Fakta ini adalah noda hitam dalam sejarah PSSI, sebuah bukti bahwa terkadang suara uang dan ego seorang pemain bisa jauh lebih berkuasa daripada filosofi, dedikasi, dan pengorbanan seorang pelatih legendaris. Garuda kini terbang rendah, sayapnya patah, dibayang-bayang dosa sang bintang yang merasa harganya lebih mahal dari masa depan sepak bola Indonesia. Bagaimana guys, menurut kalian? Apakah kalian juga sependapat bahwa penyebab dipecatnya Shin Tae-yong adalah karena ulah Miss Hilgers? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mendapatkan nilai cukup baik dalam aksinya bersama Sassuolo. Defender keturunan Semarang itu berandil besar atas keberhasilan Sassuolo mencuri poin di kandang AC Milan. Mentas pada pekan 15 Liga Italia di San Siro, Minggu 14 Desember 2025, kedua tim bermain imbang 2-2. Jay Itzes menjalani tugas regulernya di lini belakang Nero Verdi. Ia tampil penuh untuk ke-14 kali secara beruntun di Serie A musim ini. Ikhwal penampilan di San Siro, Itzes salah satu yang mendapatkan nilai terbaik di antara back-back Nero Verdi versi rating Sassuolo News. Bersama tandemnya Tarik Muharemovic, kapten tim Garuda diganjar Ponten 6,5. Tidak istimewa, tetapi mendatangkan kredit sembari diselingi kritik dari media-media lokal. Kegagalan Torsved untuk mencegah gol membuatnya terlambat mengejar, dan dia telat dalam mengadang Bartesaghi pada gol kedua. Dia juga tampil sangat baik dalam situasi lain, berhasil meredam serangan para penyerang Rossoneri, tulis uraian Sassuolo News. Itzes DKK memang berhasil meredam peluang yang dibuat para penyerang Milan. Tak satu pun striker atau winger mereka yang sanggup bikin gol. Kedua gol Rossoneri berasal dari kaki bek sayap belia, Davide Bartesaghi yang menjadi pencetak angka kejutan. Gol pertama bagi remaja 19 tahun itu terjadi setelah dia luput dari pantauan Sebastian Walukiewicz saat Itzes sedang menempel pemain lain. Adapun gol untuk gol kedua Bartesaghi, Itzes kalah cepat untuk mundur karena pengaruh kegagalan Christian Torsved hentikan umpan Strahinja Pavlovic. Pemain kelahiran Belanda melepaskan tackle untuk mengeblok tembakan Bartesaghi, tapi si kulit bulat telanjur dilesakkan secara mulus ke tiang dekat. Kendati kecolongan, Itzes berperan krusial mencegah peluang emas Milan dari tembakan Adrien Rabiot di babak pertama. Ia berada tepat di mulut gawang untuk menyetop bola saat kiper Arianet Muric baru saja mementahkan percobaan pertama Rabiot. Andai tak dihalangi Bang Jai, bisa saja bola masuk dan menghasilkan gol penyama skor lebih cepat untuk Milan. Tuan rumah memang ketinggalan duluan akibat gol Ismail Kone yang mencungkil bola secara brilian